Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar wa minal azizil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul jabbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil bashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Jabbar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita masih diberikan anugerah, karunia, nikmat yang begitu tiada terhingga. Dan alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati dan jiwa kita untuk senantiasa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Yang manakala seseorang melaksanakan salat subuh berjamaah, Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan pahala yang begitu besar. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka ia senantiasa akan berada di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah wa yusalli raq'ataini hatta tatlu asy-syams kana ka ajri hajjati wa umrah tammah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan duduk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melanjutkan dengan salat 2 rakaat sampai terbit fajar, maka dia akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti pahala haji dan umrah secara sempurna. Semoga ini menjadi bagian pahala yang kita dapatkan pada hari ini, dan Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah tiada lain adalah menghadirkan dan mengabdi sepenuhnya jiwa dan raga kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin, manusia, hidup dan dihadirkan, diwujudkan di dunia ini tiada lain adalah tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka beribadah kepada Allah, maka kita sebagai muslim memiliki satu kewajiban, yang mana kewajiban ini menjadi pengikat bahwa kita sudah benar-benar pasrah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan kita yang dihadirkan di dalam setiap ibadah kita kepadanya. Maka ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala mereka menghadirkan ketaatannya kepada Allah dengan takwa yang sebaik-baiknya, dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan meyakini bahwa jalan takwa ini adalah kunci dan modal yang paling utama bagi seorang muslim untuk hadir ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua kepada Allah, maka bekal yang paling baik bagi kalian adalah dengan takwa. Dan jalan takwa inilah menjadi salah satu bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Dan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Jaminan yang begitu besar dari Allah ketika takwa itu hadir di dalam jiwa kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan-permasalahan hidup kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan begitu banyak pahala, rezeki yang Allah datangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Maka hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dengan takwa inilah yang akan menjadikan kita mulia dan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hari ini Allah senantiasa mengikat diri kita dengan ketakwaan yang hakiki dan ketakwaan yang sejati di hadapannya. Lalu kemudian bagaimana takwa itu yang sebenar-benarnya? Ketika kita tahu bahwa yang namanya takwa itu intitharu awamirillah, kita melaksanakan segala perintah Allah, wajtinabu nawahi, kemudian kita berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diperkuat oleh satu makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di dalam makalahnya beliau mengatakan, at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil war-ridha bil qalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu memiliki 4 komponen yang sangat penting, yang mana dengan 4 komponen ini maka hadirlah takwa yang sebenar-benarnya di dalam jiwa seseorang. Mana takwa itu? Al-khawfu bil jalil. Yang pertama, takwa itu adalah seseorang yang merasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Dimanapun dia berada, dimanapun ia melangkah, dimanapun ia beraktivitas, maka dia senantiasa memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah zat yang mengawasi dan memberikan pahala kepada kita, maka yakinkan bahwa Allah itu akan hadir di dalam setiap langkah kita dimanapun kita berada. Maka orang yang bertakwa selalu yakin akan hadirnya Allah dimanapun kita berada. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam surah Al-Mulk ayat 11 Allah berfirman, Innal ladzina yahsyawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang merasa takut kepada Allah, sekalipun Allah itu gaib, sekalipun Allah itu tidak terlihat oleh kasat mata, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, maka mereka akan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah dan senantiasa akan diberikan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mari kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita betul-betul takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah beda dengan orang yang takut kepada sesama makhluk. Jika kita takut kepada makhluk, mungkin kita berusaha untuk menghindar atau menjauh makhluk tersebut. Seperti contoh, kalau kita takut kepada salah satu makhluk Allah yang bernama hewan, harimau lah. Kita katakan harimau. Maka kita berusaha untuk menjauhi hewan tersebut agar kita tidak mendapatkan serangan, ancaman dari hewan tersebut. Akan tetapi ketika kita takut kepada Allah, bukannya menjauh, tapi kita senantiasa lebih dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, lebih berusaha untuk mengingat Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala hadir dan bersandar di dalam jiwa dan hati kita. Maka dari itu, takutlah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Walaupun Allah tidak terlihat oleh kasat mata kita, maka yakin Allah hadir di dalam jiwa dan raga kita. Kemudian yang kedua, takwa ini memiliki komponen wal amalu bitanzil. Orang yang senantiasa berusaha beramal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita tuntunannya melalui nabi dan rasulnya, maka Allah menitipkan dua hal kepada kita, bagaimana di dalam melaksanakan kehidupan kita Al-Quranul Karim dan As-Sunnah ini menjadi modal dan pegangan hidup kita agar kita tidak tersesat. Bagaimana Rasulullah pernah menyampaikan, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnata rasulih. Telah kutinggalkan dua perkara bagi kalian, jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka Allah akan menjamin kepada kita tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Maka dari itu para jamaah sekalian, jadikanlah Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai pegangan bagi kita agar ketakwaan senantiasa hidup di dalam jiwa dan raga kita. Kemudian yang ketiga, takwa ini adalah waridho bil qalil. Orang yang senantiasa menerima dan ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, walaupun itu dalam keadaan sedikit. Ketika Allah karuniakan kepada kita, anugerahkan kepada kita nikmat yang kecil, maka inilah salah satu hal yang harus kita terima dan kita ridhoi terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di dalam diri kita senantiasa selalu pasrah menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dengan nikmat yang kecil yang dihadirkan Allah kepada kita hari ini, maka ini menjadi modal utama agar Allah senantiasa menghadirkan nikmat yang besar kepada kita. Manakala kita ridho terhadap nikmat tersebut walaupun kecil, walaupun sedikit, jikalau nikmat itu kita terima dengan lapang dada, maka Allah akan senantiasa hadirkan nikmat yang besar kepada kita, nikmat yang berkah.
Bagaimana di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan hadirkan tambah-tambah dari nikmat tersebut. Jadi para jamaah sekalian, nikmat yang kecil janganlah disepelekan oleh kita. Boleh jadi nikmat yang kecil itu menjadi buah dan modal awal bagi kita untuk kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang kecil, maka pasti mereka tidak akan bersyukur dengan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita terima nikmat yang kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah, kita mendapatkan nikmat hari ini, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah. Salat subuh berjamaah masih mudah kita lakukan. Berzikir kepada Allah masih mudah. Melangkahkan kaki ke tempat yang baik masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadi modal bagi kita. Dengan lisan kita, kita hadirkan Alhamdulillah. Dengan hati kita, kita yakini bahwa ini adalah nikmat yang terbaik dari Allah. Dan dengan amal perbuatan kita, kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dekatkan, hadirkan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepadanya. Lalu kemudian yang keempat, bahwa takwa ini adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang mampu mempersiapkan dirinya untuk hari esok. Bagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghidupan kepada kita di dunia ini? Maka hidupnya di dunia ini kita akan dihadirkan, dipersiapkan untuk kehidupan di hari esok. Mana hari esok itu? Hari yang merupakan hari terbaik, dan tidak ada hari-hari yang terbaik kecuali hari esok. Apa itu? Wal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhirat adalah hari yang paling baik dan hari yang paling menguntungkan bagi kita semua. Barang siapa yang berbuat hari ini dengan kebaikan, maka Allah akan hadirkan di hari esok dengan penuh kebahagiaan. Maka dari itu, mari kita persiapkan. Mumpung hari ini kita masih di dunia, Allah masih memberikan kesempatan, nikmat usia yang berkah, nikmat usia yang panjang. Mari kita persiapkan, hadirkan seluruh kenikmatan Allah ini untuk kita kumpulkan, untuk kita siapkan bekal di hari esok dengan amal soleh, sehingga hari esok kita tidak kesulitan untuk mendapatkan naungan dan keselamatan darinya. Bagaimana orang yang mampu mempersiapkan hari ini untuk hari esok? Maka dia termasuk orang-orang yang cerdas, dan dia betul-betul yakin bahwa hidup di dunia ini tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah meruginya apabila seseorang begitu diberikan kenikmatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini dengan enak. Nikmat yang besar dari Allah begitu banyak Allah berikan kepadanya. Nikmat sehat Allah berikan, nikmat rezeki Allah berikan, nikmat waktu yang lapang Allah hadirkan untuk kita. Maka seluruh kenikmatan ini, jikalau tidak dihadirkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak dihadirkan, tidak disalurkan untuk mendekatkan diri, mempersiapkan ibadah kepada Allah, maka alangkah meruginya orang tersebut. Maka kita hadir yang saat ini, mari dimanapun kita berada, kita persiapkan diri kita untuk menyongsong hari esok. Karena hari esok tiada lain hari yang paling baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat adalah hari yang terbaik dan kekal bagi kita semua. Dan hari ini adalah hari persiapan. Persiapan bagi kita untuk menuju hari esok. Barang siapa yang mampu mempersiapkan hari ini, kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala
menghadirkan di dalam jiwa kita ketakwaan yang hakiki, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, yakin bahwa ini datangnya dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir di dunia ini, maka hadirkan ketakutan kita kepada Allah, sehingga kalau kita sudah merasa takut, apapun yang kita lakukan, kita senantiasa berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Tidak sedikit pun ada celah bagi kita untuk berbuat maksiat, untuk berbuat kezaliman, karena yakin an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Hadirnya kita pasti dilihat oleh Allah, dan pasti sesuatu apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, pasti akan diperlihatkan konsekuensi dari ibadah itu kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mampu diberikan usia yang panjang ini dengan menghadirkan seluruh amal soleh kita untuk mempersiapkan di hari esok, sehingga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dicukupkan sekian sekelumit hikmah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika biiznika wa biridaka wa biizzatika wa biqudratika ya Allah ya Azizu ya Ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hassil maqasidana wa nawwir qulubana wa sahih ajsadana wa fassih lisanana wa yassir umurana ya muyassira kulli asir. Yassir umurana wa la tu'assir alaina wasrah sudurana wakhtim bis salihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.